Presiden Joko Widodo menegaskan netralitas TNI, Polri, dan BIN bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Presiden Jokowi mempersilahkan sejumlah pihak untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan aparat yang tidak netral dalam penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu 2019. Presiden Jokowi mengajak agar masyarakat turut serta dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada pada 27 Juni mendatang. Pernyataan Presiden ini sekaligus menjawab tudingan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ada oknum TNI dan Polri tidak netral dalam pemilu. Misalnya pada Pilkada DKI Jakarta di mana calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni yang saat itu diperiksa kepolisian. Netralitas TNI, netralitas Polri, netralitas BIN itu adalah bersifat mutlak. Marilah kita bersama-sama mengawasi. Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Udah. Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal adanya aparat yang tidak netral di Pilkada 2018 berujung pada saling tuding antara PDI Perjuangan dan Demokrat. Dalam konvers pada Sabtu lalu, SBY menuding BIN, Polri, dan TNI tidak netral. PDIP kemudian menuding balik SBY justru menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 dan 2009. Jelang Pilkada serentak 27 Juni mendatang, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam konferensi pers di sebuah hotel di Bogor Sabtu lalu, SBY mendesak tiga lembaga negara yakni BIN, Polri, dan TNI untuk bersikap netral pada masa Pilkada 2018 hingga pemilu 2019. SBY menambahkan keterlibatan lembaga negara tersebut ditengarai terstruktur dan sistematis lantaran ada garis perintah dari atasan. Demi melawan kecurangan pada Pilkada serentak hingga pemilu 2019, SBY mengaku siap pasang badan. Jika memang kecurangan, ketidaknetralan dari elemen BIN, Polri, TNI ini masih berlanjut, apalagi terstruktur, sistematis, masif karena terjadi di mana-mana. Ada superior orders itu ada garis perintah, garis kebijakan dari atas. Ya. Ketidaknetralan tiga lembaga negara tersebut dicontohkan SBY dalam penggeledahan rumah mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar oleh penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan. SBY menyebut tindakan itu tendensius berkaitan dengan Pilkada Jawa Barat lantaran penjabat gubernur tersebut adalah salah satu petinggi Polri. Seorang Jenderal Iryawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya, termasuk sumpahnya, kalau bermain-main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi. Yang tadi itu rumah dinas wakil gubernur diperiksa lah, ya digeledah gitu ya, yang oleh pejabat gubernur. Ini kan menunjukkan sesuatu yang menurut pandangan saya secara etis mungkin tidak harus seperti itu. Menjawab tudingan SBY, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun justru menuding SBY lah yang menggunakan alat-alat negara agar tidak netral pada Pilpres 2004 lalu. Kepada Detik.com, Komarudin menyebut apabila pemerintahan Jokowi menggunakan alat negara, maka seharusnya calon-calon yang diusung parpol pro pemerintah bisa meraih kemenangan mutlak di pilkada sebelumnya. Terkait hal ini, pemerintah memastikan akan memberikan sanksi bagi aparat yang terbukti tidak netral dalam proses pelaksanaan pilkada serentak di tanah air. Tapi itu memang sudah menjadi penekanan Presiden ya dari awal bahwa ASN, aparat keamanan, penyelenggara pemilu harus netral. Ya itu. Masalahnya kan itu kan menjadi wacana publik, tapi justru itu jadi masalah ditekankan Presiden. Karena itu masalah dari tahun ke tahun ditekankan. Ya kalau masih ada, ya ada kasih sanksinya. Itu aja. Sebelumnya, calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku rumah dinasnya digeledah sebagai antisipasi penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Sementara itu, penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan membantah melakukan penggeledahan. Iryawan menjelaskan kedatangannya ke bekas rumah dinas Deddy Mizwar untuk mengecek aset milik Pemprov Jawa Barat sesuai ajakan Kepala Rumah Tangga Provinsi Dedi Apendi. Kita akan mengulasnya di studio malam hari ini. Sudah ada Kadif Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan.
Selamat malam Bang Ferdinand. Selamat malam. Kemudian ada Direktur Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI Boni Hargen. Selamat malam, Bang Boni. Tapi sebelum kita mulai dialog ini terlebih dahulu ya, kita ingin lihat dulu laporan rekan kami koresponden CNN Indonesia Nesya Megawati Jakarta. Nesya, bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak istana? Tadi mungkin sudah memang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tapi bagaimana tanggapan lebih lengkapnya sebenarnya terkait dengan isu begitu ya, atau pernyataan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwa ada oknum TNI dan juga BIN dan juga Polri yang tidak netral dalam pemilu. Ya, Indra, bahwasannya Presiden Joko Widodo tadi mengatakan bahwasannya bahwa aparat kepolisian, TNI dan juga BIN adalah suatu hal yang mutlak untuk menjaga netralitas tersebut. Dan apakah nanti Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasannya telah menginstruksikan, telah bertemu kepada para pimpinan seperti Kapolri, lalu Kepala BIN dan juga Panglima TNI untuk bisa memastikan bahwa perintahnya atau instruksinya adalah menjalankan netralitas para aparat untuk bisa menjaga penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu. Bukan saja soal netralitas, Indra, tapi bagaimana keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada tanggal 27 Juni mendatang yang juga merupakan hari Ribu Nasional, sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun Presiden telah mengeluarkan Kepres mengenai tanggal 27 nanti menjadi sebagai Hari Ribu Nasional untuk bisa masyarakat menggunakan aspirasinya ataupun masyarakat bisa berpartisipasi dalam menggunakan suaranya dalam Pilkada serentak 2018. Nah, memang Indra, bahwasannya seperti memang menjawab tudingan ataupun apa yang disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwasannya ada ketidaknetralitasan dari para aparat. Nah, ini menjawab, Presiden juga menjawab bahwasannya menjamin bahwa pemerintah ataupun para aparat netral dalam menjalankan pilkada. Kalaupun memang ada ditemukan para aparat yang dinilai melanggar netralitas ataupun melanggar pelanggaran, ada temuan-temuan pelanggaran, bisa disampaikan ataupun dilaporkan ke Bawaslu sesuai dengan mekanisme ataupun prosedur dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu. Nah, Indra, bahwasannya kita lihat memang bisa dikait-kaitkan ataupun juga bisa juga dikaitkan meskipun memang Polri telah membantah hal ini. Bahwasannya pada beberapa waktu lalu kita ingat bahwasannya Kapolri Tito Karnavian memutasi Brigjen Pol Hasanuddin yang merupakan Wakapolda Maluku, kemudian dipindahkan menjadi bergabung di BIN Diklat, Lemdiklat, Mabes Polri. Dan ini memang masyarakat ataupun kita melihatnya bahwasannya ini adalah merupakan sanksi yang diberikan kepada polisian terhadap Brigjen Pol Hasanuddin karena ikut dalam mengampanyekan salah satu calon gubernur di Maluku. Tetapi hal ini memang telah dibantah oleh kepolisian bahwasannya tidak ada hubungan antara pemutasi tersebut dan juga ataupun tidak dicopot. Memang bahasanya yang beredar adalah dicopot, tetapi memang pihak Polri membantah tersebut bahwasannya ini hanya bentuk mutasi yang memang sejauh ini kepolisian mempunyai alasan tersendiri kenapa akhirnya Brigjen Pol Hasanuddin dimutasi. Nah, ini memang kalau kita bisa menyampaikan, bisa dikait-kaitkan, Indra, bahwasannya apakah ini adalah sebagai langkah bentuk Polri sebagai menjaga netralitasnya atau tidak, bisa saja dikaitkan hal tersebut. Dan juga memang pihak Kemendagri melalui Dirjen Otda Kemendagri menemukan selama pilkada serentak berlangsung ataupun selama kampanye pilkada berlangsung ditemukan ada sekitar 1.000 lebih para ASN ataupun aparatur sipil negara yang melanggar netralitas. Untuk itu memang Kemendagri memberikan pelanggaran, baik pelanggarannya dari 1.000 tersebut, Indra, 125 ASN merupakan melanggar pelanggaran berat dan diberikan sanksi dari penurunan pangkat hingga ada langkah-langkah hukum selanjutnya. Tetapi memang sejauh ini artinya dari hal-hal tersebut dari pihak kepolisian ataupun dari Kemendagri sendiri menjamin ataupun pemerintah menjamin pelaksanaan bahwa netralitas dari para aparatur sipil negara ataupun para aparat seperti BIN, kepolisian dan TNI bisa berjalan dengan netral. Dan kalaupun memang adanya pelanggaran, silakan saja istana ataupun Presiden mempersilahkan kepada semua elemen masyarakat ataupun kepada siapapun untuk bisa melaporkan hal tersebut melalui ke Bawaslu. Indra. Baik, terima kasih Nesya Megawati melaporkan langsung dari Jakarta. Sekarang kita akan mencoba mulasnya ya, sebelum dijawab oleh Bang Boni, tapi kita ingin tanggapan dari Partai Demokrat dulu ketika tadi begitu ya Bang Ferdinand, kita lihat pernyataan dari Presiden Jokowi yang sekaligus menjawab dan membantah bahwa tidak adanya dugaan ketidaknetralan dari oknum BIN, TNI dan Polri ini.
Ya, begini ya. Pertama kita mengapresiasi dan memberikan rasa hormat lah kepada Presiden Jokowi yang sudah memberikan komentar ya terkait apa yang disampaikan oleh Pak SBY, Ketua Umum Partai Demokrat, terkait dengan pilkada serentak yang akan berlangsung pemilihan suaranya di tanggal 27. Ya. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu harus dilihat sebagai sebuah kecintaan kepada demokrasi, sebagai upaya menjaga demokrasi kita untuk tetap berjalan di rel yang seharusnya. Bagaimana kata demokrasi itu ada ya, bahwa itu adalah kedaulatan suara rakyat. Artinya apa? Janganlah kedaulatan suara rakyat itu diganggu oleh kekuatan-kekuatan dan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Jadi kalau terkait dengan ketidaknetralan ini kan bahwa Pak SBY menyampaikan itu bukan tanpa dasar ya, karena memang ada indikasinya, ditemukan di lapangan menjadi bukan, kalau menurut kita sih bukan sekedar indikasi lagi ya, apa tetapi kenyataan? ada bukti-bukti konkret nyata yang oknum-oknum, kita harus menyebut oknum ya, dan bukan lembaga ya, oknum-oknum kepolisian terutama di beberapa daerah yang ternyata tidak netral ya. Ada rekaman videonya di kita, ada rekaman suara, ada foto-foto. Ini untuk yang pilkada 2018 atau yang 2018. Yang lalu? Nah, atau kenapa kemarin juga Pak SBY menyampaikan pengalamannya pada saat pilkada 2017 lalu terkait pilkada Jakarta, memang beliau juga merasakan, bahkan kita semua merasakan ketidaknetralan aparat polisi pada saat pilkada DKI Jakarta. Salah satunya adalah ketika Bu Silvi yang cawagupnya berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono bolak-balik dipanggil polisi pada saat itu ya. Ternyata sampai sekarang kasus ini pun tidak berhenti, entah di mana ujungnya kita tidak tahu. Itu ya. menggambarkan ketidaknetralan. Jadi kita melihatnya bahwa itu sengaja diambil untuk membentuk sebuah opini yang merugikan kepada pasangan. Jadi bukti konkret ada ya menurut Anda? Kalau yang sekarang ini bukti konkretnya ada, kita miliki. Bagaimana Bung Boni? Ada bukti konkretnya? Begitu? Ya, pertama sih saya pikir pernyataan Pak SBY ini kan hal yang biasa. Ya kita lihat secara positif bahwa ini sebuah refleksi. Tapi satu pertanyaan saya adalah, ketika Pak SBY 2 kali pemilu, 10 tahun berkuasa, apakah institusi-institusi itu juga 100% netral atau ada oknum yang bermain? Itu satu. Yang kedua, saya melihat Pak SBY agak ngawur karena pernyataan ini hanya dilempar ke media sosial dan ini akan memunculkan kegelisahan sosial dan memancing terjadinya turbulensi. Harusnya bagaimana? Harusnya ini disampaikan melalui proses hukum. Kalau memang ada temuan tadi seperti yang dikatakan oleh Ferdinand. Jadi kalau ada bukti dibawa saja ke proses hukum. Karena kalau enggak nanti ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, Pak SBY sedang berhalusinasi, efek dari post power syndrome. Kenapa kok sampai ke sana? Ya karena kelihatannya Pak SBY tidak nyaman sejak tidak menjadi presiden lagi. Ada gestur yang memperlihatkan ketidaknyamanan, ada perasaan tidak tenang, sehingga seringkali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Atau yang kedua, bisa saja pernyataan Pak SBY juga didasarkan oleh pengalaman pada pemilu 2009, maksudnya 2004. ikut curang. Ya, dengan menggunakan itu kekuatan. Bung Indra menyimpulkannya dengan sangat baik, tetapi maksud saya pertanyaan bahwa itu satu kemungkinan. Maka saya lebih mendukung kalau Pak SBY sebagai ketua umum partai silakan itu diproses secara hukum. Lepas dari ini semua, saya melihat dari dimensi politik, pernyataan Pak SBY sebetulnya sebuah lemparan bola. Siapa yang mau menggoreng, siapa yang mau menangkap, pola permainan seperti apa yang akan dibangun, saya pikir itu tujuannya. Jadi bukan soal apakah benar ada kandidat Demokrat yang dikriminalisasi, tetapi tujuannya sebetulnya mengganggu atau membangun sebuah wacana politik seakan-akan pemerintah ini sedang menggiring institusi negara untuk kepentingan parsial. Saya pikir di sana poinnya sebetulnya. Bagaimana Bung Ferdinand tanggapannya? Ya. Jadi sebetulnya tujuannya memang itu ya, menggiring opini. Begini, kenapa Pak SBY melontarkan ini? Semuanya kan berdasarkan dari laporan yang diterima oleh beliau secara langsung, terutama dari calon gubernur yang kita dukung di lapangan, ya, bahwa mereka merasakan betul. Saya kasih contoh seperti di Jawa Timur, Bukovifa itu akan setelah melakukan deklarasi dengan sebuah organisasi buruh, kemudian deklaratornya dipanggil oleh kepolisian. Yang kedua, rencana akan ada pertemuan dengan sebuah. Sebentar, dipanggil kepolisian itu karena apa? Kita sampai sekarang tidak tahu. Kenapa bahkan deklaratornya ketika kita tanya sekarang, mereka tidak mau bicara. Ya, tidak mau bicara. Ya, saya tidak mau menyatakan takut, tetapi mereka tidak mau menyatakan apapun terkait pemanggilan yang dilakukan oleh kepolisian kepada mereka. Yang kedua, ada acara sebuah di pabrik plywood.
setengah jam lagi acara itu akan berlangsung, kemudian punya pabrik membatalkan. Apa yang disampaikan ke Bukovipa bahwa ada seorang petinggi Polri menelpon untuk membatalkan itu. Nah, hal-hal seperti ini kemudian masih ada lagi. Nah, pabrik ini seberapa penting kok bisa sampai harus di... Ya karena memang di sana itu kan buruhnya cukup besar ya, pekerjaannya cukup banyak. Potensi suara di situ Potensi besar. suara ada. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian Pak SBY melihat bahwa yang kalau demokrasi terus jadi begini, ya tentu demokrasinya akan rusak. Kita tahu bahwa 98 lalu kita memperjuangkan demokrasi ini dengan harga yang mahal ya. Jadi kalau yang disampaikan Bang Boni tadi mungkin apa gesturnya tidak nyaman, halusinasi. Tidak nyaman, saya pikir tidak, karena saya hampir setiap hari mendampingi beliau ya. Sebetulnya beliau selama ini cukup nyaman setelah pensiun ya. Tetapi memang akibat dari pilkada ini memang menjadi ada kekhawatiran yang besar dari beliau bahwa demokrasi kita ini akan terganggu. Harusnya kedaulatan itu berjalan dengan baik. Kalau misalnya pernyataan itu keluarnya dari aktivis ya, atau dari pengamat politik seperti kami, ya tentu saja tidak terlalu berdampak besar. Tapi ini kan dikeluarkan oleh ketua umum partai yang 10 tahun berkuasa, yang pernah mengontrol institusi intelijen, TNI maupun yang polisi. tidak netral. Yang dituding tidak netral. Artinya ada apa dengan Pak SBY? Saya tidak akan bertanya ada apa dengan BIN TNI Polri, tapi ada apa dengan Pak SBY? Karena Badan Intelijen Negara, TNI dan Polri, setahu saya sejauh ini sangat menekankan netralitas dalam banyak hal. Justru kita pertanyakan oknum TNI yang ada di Sumatera Utara, bahkan bekas Panglima TNI yang bicara justru menggunakan isu sara di dalam pilkada itu siapa? Berpihak ke kelompok mana? Ini juga menjadi pertanyaan. Artinya saya kembali kepada hipotesis saya di awal. Ini tujuannya bukan soal benar atau salah, benar atau tidak adanya ketidaknetralan, tetapi ini permainan wacana. Pak SBY sedang menggiring bola, dia ingin menyudutkan pemerintah ke sudut, ya, menggiring dia ke sudut supaya persepsi publik seakan-akan negara sudah tidak fair. Ini menjadi seperti ini kemungkinannya kalau pertanyaan saya adalah kenapa tidak dilaporkan saja, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Bung Boni. Ini kan menjadi kalau kemudian dinyatakan kenapa tidak dilaporkan saja, pertanyaan kami justru kami akan bertanya balik, memangnya Bawaslu itu bekerja harus berdasar laporan? Kan tidak. Nah, jadi di sini perbedaannya. Itu persis. Makanya saya pikir laporlah ke Bawaslu atau desaklah supaya Bawaslu yang berbicara. Kalau bicara tentang laporan, kita memang mempertimbangkan itu, tetapi kita sekarang justru pesimis dengan Bawaslu. Karena apa? Dari kemarin juga kita sudah menyampaikan banyaknya baliho-baliho capres di jalanan, banyaknya iklan di TV yang sudah kita anggap itu mengiklankan diri lebih awal. Tapi dari Bawaslu kan tidak ada tindakan. Saya setuju, tapi kami merasa melaporkan ke Bawaslu ini hanya pekerjaan sia-sia. Makanya kemudian pekerjaan sia-sia karena kami merasa Bawaslu tidak akan menindaklanjutinya. Sehingga kenapa demikian? Indikasinya apa kalau Bawaslu tidak akan menindaklanjutinya? Coba kita lihat baliho-baliho sampai sekarang yang kita anggap sebagai kampanye dini ini kan sampai sekarang tidak ditertibkan. Tapi nggak bisa kita murni salahkan Bawaslu juga, karena kita tanya dulu undang-undangnya. Kewenangan Bawaslu seberapa kuat sih sebenarnya di dalam memproses baik dari aspek pidana maupun administrasi dari segala pelanggaran. Ini sebetulnya yang belum pernah kita. Dan kemudian fasilitas pengawasannya cukup nggak sih? Dulu 2 pemilu yang lalu, sekitar 10 tahun lalu, saya sudah mewacanakan pentingnya Bawaslu misalnya memiliki kewenangan penyadapan pada momen tertentu, misalnya masa tenang atau pada H-20 atau 30 menuju Pilpres pemilu misalnya. Jadi beri kewenangan penyadapan supaya ketahuan siapa pemain-pemain yang ingin curang di dalam proses itu. Saya pikir jangan karena begini Bung Ferdinand, kalau misalnya tadi ini bisa juga benar atau tidak begitu, tapi ketika itu tidak dilaporkan, katakanlah memang Bawaslu bisa proaktif, tapi ketika ini pernyataan disampaikan ke publik, kemudian merasa tidak perlu lapor Bawaslu, harus Bawaslu yang proaktif, kesannya ini menjadi tidak bisa disamakan soal baliho dan lain sebagainya, karena bisa dipersepsikan, karena juga muncul juga tanggapan dari partai yang lain bahwa Pak SBY sedang bercerita tentang pengalamannya 2004 dan 2009. Jadi kalau kembali ke situ tadi sebetulnya begini, 2009 lah kita anggap pemilu yang benar-benar bahwa pada saat itu Presiden SBY sebagai presiden. Kalau 2004 kan presidennya masih Bu Megawati. Itu kan lu masih relawan Jokowi kan? Kau enggak, 2009 saya belum. Beda lah. 2014 kan lain lah. Jadi begini, kalau kita lihat 2009, saya juga sudah mencoba mencari informasi dan berita, sepertinya tidak ditemukan ada informasi terkait dengan ketidaknetralan aparat 2009. Jadi saya tidak bisa bicara tentang itu dan bahkan menanggapi yang disampaikan Boni, jangan-jangan Pak SBY mengingat kejadian cerita 2009, cerita pengalaman sebetulnya itu
jauh ya, karena saya tidak menemukan fakta-fakta itu, dan bahkan Pak SBY selalu bicara dengan kami itu tidak pernah melakukan dan memperalat TNI Polri pada saat beliau berkuasa untuk. Tapi kalau soal oknum ada tidak kira-kira? Kalau soal oknum pun saya cari-cari ya, informasinya tidak saya temukan 2009 lalu ya. Saya tidak ini justru menemukan. terbalik. 2009 saya itu pernah sedikit bermasalah dengan beberapa di institusi yang disebut. Karena kami justru menemukan ada oknum yang sangat proaktif mengkampanyekan Pak SBY ketika itu. Dan saya coba membuka itu ke publik. Mungkin redaksi kalimatnya kurang rapi ketika itu sehingga memunculkan multitafsir. Tetapi kami menemukan ada oknum di kepolisian ketika itu yang juga ikut berkampanye. Makanya saya bilang tadi Pak SBY jangan-jangan ini sedang menostalgia aja. Dia ingat 2009. Ya, tapi sampai sekarang kita akan mencari buktinya itu kan tidak ada sampai sekarang 2009 lalu. Kalau yang sekarang ada buktinya tidak? Kalau kita cari yang lalu 2004, jejak digitalnya masih ada. Kita ingat Kombes Maparesa pada saat Megawati. Tapi 2009 saya mencarinya betul-betul tidak ketemu. Nah, ini menjadi melebar. Kalau yang Ya. sekarang ini memang ada buktinya semua. Bahkan ada seorang petinggi militer, harus saya sebut ya, di sebuah daerah datang ke Pak SBY menyatakan bahwa Ada rekamannya tidak itu? Ya namanya testimoni ya, datang berhadapan langsung ya, berhadapan langsung menyatakan bahwa dia diminta untuk mendukung pasangan tertentu, tetapi beliau menyatakan saya Sabta Marga sejati, tidak mungkin itu saya lakukan, dan Pak SBY memeluk beliau menyatakan bagus, terima kasih gitu ya. Jadi dalam konteks ini sebetulnya Pak SBY baru tadi malam saya dipanggil oleh beliau dan menyatakan kalau masih menjadi polemik, Pak SBY sangat siap untuk buka-bukaan. Biarlah ketemu Pak SBY dengan Kapolri, dengan Kepala BIN, dengan Menko Polhukam barangkali. Beliau akan menyampaikan semua apa fakta-fakta dan informasi yang beliau miliki. Biar akan disampaikan kepada beliau-beliau yang menjabat itu untuk melepaskan dugaan-dugaan yang tidak. Dengan segala hormat kepada Pak SBY ya, saya pikir sih pernyataan Pak SBY ini sudah cukup mengganggu stabilitas. Makanya saya bilang ya kembalikan ke koridor hukum aja, ya karena institusi BIN misalnya, setahu saya sangat komit dengan netralitas. TNI juga, Pak Hadi itu punya. Tapi bahwa dulu pernah ada oknum-oknum, ya. Dulu ada oknum, iya. Lalu Pak Tito Karnavian juga komitmen kurang apa? Ya kalau misalnya kita bicara atas dasar kecurigaan, atas dasar ketakutan, kecemasan sebetulnya ya, ada fobi yang terlalu berlebihan, jangan-jangan nanti kandidat Demokrat semua kalah gitu nanti di pilkada. Ya saya pikir Pak SBY sedang berhalusinasi. Oke, baik, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pertanyaannya kemudian menjadi melebar, apakah tergantung rezimnya siapa ataukah memang dari dulu memang ada oknum-oknum tertentu di lembaga-lembaga ini yang kemudian memang tidak netral. Tinggal pertanyaannya apakah rezimnya menggunakan itu atau tidak. Kami akan segera membahasnya setelah jeda berikut. Di segmen sebelumnya tadi saya sedikit memberikan catatan ya, kalau dari Bang Ferdinand menyatakan bahwa ada oknum-oknum sekarang ini, baik di tubuh BIN, TNI maupun Polri yang tidak netral, karena ada banyak testimoni, ada banyak katanya bukti ya, walaupun nanti pertanyaan kenapa tidak dilaporkan. Tapi di sisi Bang Boni tadi menyatakan justru di rezim sebelumnya yang menemukan sejumlah oknum. Nah, pertanyaannya benang merahnya jadi walaupun berbeda rezimnya, tapi kemudian sama kemudian jadi ada oknum-oknum yang tidak netral dong berarti. Begini, yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita Pak Indra ya. Dalam atau di ruang mana kemungkinan terjadi ketidaknetralan itu? Dalam pemilihan langsung ini kan subjeknya adalah pemilih. Rakyat sendiri kan yang menentukan siapa yang akan menang. Dan dalam pendekatan politik klasik, ketika kekuasaan itu terkonsentrasi pada sistem, pada struktur, pada partai politik, pada ormas, pada kekuatan seperti militer dan sebagainya, itu memang mereka berpengaruh sekali. Tetapi sekarang kan enggak. Nah maka saya agak merasa tidak penting juga kita membahas apakah TNI netral atau sebagainya, karena efeknya tidak langsung dan tidak begitu signifikan. Oh tidak langsung Anda melihat? Tidak begitu signifikan. Justru sekarang yang harus kita lihat adalah siapa yang menggerakkan pembentukan opini di media maya misalnya, yang menggerakkan sarasen, yang menggerakkan akun-akun anonim itu. Nah ini pertanyaannya siapa? Nah bahwa di lapangan juga ada sedikit signifikansi dari intervensi kalau misalnya benar ada yang dimaksud. Ya misalnya melakukan intimidasi dan sebagainya. Tetapi sejauh ini kan kita tidak melihat itu. Tetapi pada periode lalu kita melihat itu. Nah Badan Intelijen sendiri ya hari ini Pak Budi Gunawan promosi doktoralnya dengan disertasi yang sangat cerdas tentang pengaruh atau peran intelijen terhadap pemberantasan kejahatan cybercrime ya dalam konteks national security. Saya pikir ini sebuah
pendekatan yang sangat cerdas untuk melihat di mana celah atau ruang kemungkinan intelijen bisa membantu negara di dalam melakukan penegakan hukum. Meskipun bukan institusi penegakan hukum, intelijen punya kontribusi untuk menyediakan informasi, termasuk membantu di dalam proses penyidikan dan penyelidikan untuk polisi, ya, sehingga nanti kita tidak perlu ribut lagi. Siapa yang salah kalau terjadi kekacauan? Siapa yang salah kalau ternyata tidak netral institusi negara di daerah tertentu dan sebagainya? Kenapa BIN tidak memberi informasi? Kan selalu begitu. Ada serangan teroris dan semacam. Nah, kita lupa bahwa undang-undangnya tidak cukup siap juga untuk memberi kewenangan yang cukup pada institusi negara untuk melakukan antisipasi atau pencegahan. Maka dalam konteks yang dimaksud oleh Pak SBY, sejauh ini kan reformasi dilakukan di kepolisian, di TNI, di BIN juga, ya, seluruh institusi baik personil maupun strukturnya itu dibenahi supaya benar-benar menjadi mata dan telinga negara. Artinya menjadi perpanjangan tangan negara, bukan perpanjangan tangan pemerintah. Bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk kekuasaan. Dan itu prinsip yang sudah ditekankan dan betul-betul Tapi kita lihat saya tertarik tadi kalau Anda sebutkan bahwa ketidaknetralan oknum di TNI, Polri, BIN itu tidak menjadi signifikan lagi. Apakah benar demikian, Bung Bun? Ya, kecuali ada daerah-daerah tertentu yang kultur pemilihnya masih parokial, yang rentan terhadap mobilisasi, ya bisa saja. Saya ambil contoh misalnya di Sumatera Utara, ketika kampanye SARA dilakukan secara terorganisir, sistematis oleh baik oknum-oknum yang aktif maupun yang purnawirawan dari TNI, itu bekerja dengan efektif. Ya, maka ada masjid-masjid, bahkan sekarang mereka berkampanye tanggal 27 berangkat ke TPS dari masjid. Insya Allah berkah, ya kayak gitu-gitulah. Nah, ini kan sebetulnya lebih bahaya daripada kecurigaan apakah BIN netral, apakah TNI netral, apakah Polri netral. Jadi hati-hati, makanya saya bilang ini permainan wacana. Di dalam teori permainan dalam politik, ya, game teori, ini kan ada dua model. Lu mau zero sum game atau non zero sum game. Saya lihat Pak SBY ini mau memainkan pola zero sum game. Jadi yang kalah tidak akan dapat apa, atau tidak ada ruang pilihan ketiga bahwa lu bisa draw atau lu bisa tie dengan dapat poin. Nggak ada peluang. Zero sum, ya. Ya, karena apa? Dia menyudutkan institusi negara, ingin menampar pemerintah, dia dapat untung, pemerintah dapat nol, dapat apesnya. Nah, ini model permainan zero sum game. Nah, makanya saya bilang hati-hati. Pak SBY bukan orang bodoh, doktor loh ini. Dia tidak sedang membicarakan corpus delicti atau bukti-bukti material dari kemungkinan ketidaknetralan itu. Tetapi dia bicara soal perang wacana, perang persepsi, bahwa pemerintah sudah tidak fair, mari kita dukung orang-orang yang di luar pemerintah. Karena itulah kemudian dugaan Anda kenapa itu tidak melaporkan kepada proses hukum. Bagaimana Bang Ferdinand? Sebetulnya tidak seperti itu, ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa bukan soal persepsi yang sedang dimainkan Pak SBY. Tidak sama sekali. Kita itu betul-betul ingin menjaga pilkada ini netral, seluruh aparat negara demokratis berjalan, ya. Karena memang ini bagaimana satu musim, satu peristiwa di mana masyarakat itu mewujudkan kedaulatannya, memberikan suara untuk memilih pemimpin. Jadi Pak SBY itu menyampaikan apa yang dialami oleh beliau, apa yang dialami oleh calonnya, dan apa yang langsung diterima oleh beliau. Ya, jadi bukan sebatas wacana, tapi kenapa kemudian dilempar ke publik supaya ini menjadi konsensus bersama, sebuah diskursus bersama gitu loh, supaya semua mendengar melihat. Itu pun positifnya. Ya. Itu pun positif. Cuman pertanyaannya faktanya seperti apa? Faktanya kita apakah punya. Faktanya ada di lapangan atau ada di kepala Pak SBY? Ada di lapangan. Kita punya faktanya. Salah satu contoh konkretnya coba yang di Maluku itu kan tidak bisa kita nafikan bahwa itu salah satu fakta ketidaknetralan seorang oknum polisi. Iya, betul. Meskipun Pak Kapolri sampai sekarang tidak menjawab secara lugas dan jernih kenapa beliau dimutasi. Beliau bilang ini hanya mutasi biasa. Tetapi kita melihat bahwa karena yang disampaikan beliau pidatonya di dalam sebuah perkumpulan itu, pertemuan antara di internal Polri itu menyatakan harus memenangkan si A, calon tertentu. Kita melihatnya dan di itu situ. tidak terjadi Sekarang ini kan dan itu tidak terjadi di zaman Pak SBY, seperti itu tidak ada sama sekali. Saya tidak menemukannya. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa tidak melapor? Bawaslu kan sudah melihat kenyataan itu. Buktinya di lapangan beredar. Tapi dengan semangat ini, pertanyaan begini, ini mewakili masyarakat dengan semangat menjaga demokrasi yang sangat baik tadi Anda jelaskan. Pak SBY semangatnya menjaga demokrasi. Yang Anda jelaskan tidak ada niat lain untuk menyudutkan pemerintah. Kenapa tidak sampai paripurna, misalnya sampai tuntas? Kalau mengawal menemukan fakta, ada laporan, ada bukti konkret, laporkan ke Bawaslu. Kan Bawaslu kan juga salah satu unsur. Dan saya masih ingat Pak Indra Twitter Pak SBY ketika dia mengatakan saya tahu, tapi saya tidak mau bicara, takut rakyat terganggu dan segala macam lah. Maka itu yang kemudian kan menjadi guyonan di mana-mana. Orang bilang tanyakan SBY. Bahkan kalau orang cewek ABG diputus pacar, kenapa diputusin sama pacar? Tanyakan Pak SBY. Dan kayak
gitu-gitu. Jadi meme ya. Artinya Itu kan pada saat artinya peristiwa gini, terkait dengan subsidi BBM. Iya, betul. Sebetulnya Pak SBY bisa Bukan, menjelaskan, tetapi tidak mau menjadi konfrontatif dengan Presiden Jokowi. Precisely. Intinya di justru situ. itu. Nah, justru SBY bisa menjelaskan, tetapi ada tetapinya. Oke. Termasuk di dalam tuduhan bahwa BIN TNI Polri tidak netral. SBY bisa jelaskan, tetapi apalagi terserahlah, tetapi. Artinya kemudian orang akan melihat Pak SBY ini memang jangan-jangan hanya kerjanya melempar isu aja. Pak SBY ini hanya mau berwacana aja. Pak SBY ini hanya ingin bikin rusuh aja. Oh, tidak. Ya, Jadi dan kalau macam-macam kalau kayak di gitu. dalam konteks sekarang yang disampaikan oleh Pak SBY, beliau sangat siap untuk dikonfrontir oleh Kepala BIN, oleh Kapolri, oleh Menko Polhukam. Beliau akan membeberkan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Ini loh. Ini oknumnya, ini prajuritmu, ini Iya, anggotamu. tapi satu lagi, ini kan kita jadi bicara bukan- jadi politik. jujur bukan, Kita bicara ya. politik. Jadi, Tembakannya ini sebetulnya kan bukan soal pilkada Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Maluku, tetapi tembakannya 2019. Oh. Ini kan Kenapa memandang begitu? ini kan prakondisi. Iya. Prakondisi. Kalau nanti paket yang maju cuma Jokowi plus wakilnya dan Prabowo dengan AHY satu paket misalnya, setidaknya di sana persepsi masyarakat sudah digiring bahwa oh TNI Polri nggak netral, oh BIN nggak netral. Saya Ini terlalu jauh bawanya ke sana. bukan. Saya kan Terlalu jauh analis bawanya politik. ke sana. Iya. Analis politik. Ini analisis. Jadi Nanan, analis politik kita yang itu, tahu analis sebetulnya politik- tujuan iya, iya. kita apa melakukan Analis itu. politik Ya. itu tidak hanya cerdas dari aspek ilmu, tapi kemampuan meramal. Iya, Dan itu. sejauh Ya, kita ramalan ngerti. saya, Kita ngerti dari memang dulu, itu betul. dari dulu Jadi benar itu tujuannya Dari- kalau Bukan itu maksud saya analisisnya itu betul Masuk akal. seorang Boni Hargen itu menganalisis karena memang dia ahlinya di situ. Iya. Tetapi yang tahu motif dan tujuan sesungguhnya kan kami. Iya. Apa motifnya? Apa tujuannya? Iya. Yaitu tadi untuk menjaga marwah demokrasi ini jangan sampai terganggu oleh kekuasaan-kekuasaan. Karena apa? Kalau di daerah seorang oknum polisi apalagi dia punya pangkat, punya jabatan, itu presurnya ke publik sangat besar. Jadi itu yang kita khawatirkan, jangan sampai contohnya nih seorang nih tanda kutip ya kita mencontohkan seorang Kapolres di sebuah daerah. Kalau dia bicara kalian pilih si A, masyarakat yang di grassroots di bawah ini cenderung akan melihat oh iya, mereka akan nurut ke situ. Tapi kalau tadi kembali ke misalnya ada salah satu analisis dari Bung Boni tadi, ini kan juga tergantung masyarakat ya. Kalau misalnya Iya. di tingkat kota yang sudah susah untuk dimobilisasi, Iya. bukan Nah, masalahnya yang tidak sekarang kita berpengaruh. jangan melupakan bahwa data statistik penduduk kita 60% Iya, lebih pemilih kita ini pendidikannya di bawah. Iya. Ini kita jangan lupa sehingga orang-orang seperti yang di pedesaan gampang dipengaruhi, gampang digiring. Apalagi yang menggiringnya seorang tokoh punya jabatan, punya posisi. Begini, kita main teori Masyarakat di bawah sebentar. cenderung akan kita mengikut, main gitu. teori sebentar. Teorinya kita tahan dulu ya. Setelah jeda ya kita akan dengarkan teori Bung Boni, dan saya masih penasaran kenapa kalau masih semangatnya baik misalnya mengawal demokrasi tidak dilakukan secara tuntas begitu ya Bung Ferdinand. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama Prime News. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan kembali ke Bang Ferdinand. Kalau misalnya pertanyaan kemudian tadi saya masih penasaran. Kalau memang paripurna punya bukti konkret, kalau berpandangan Pak SBY adalah seorang demokrat sejati, Bawaslu ini kan juga salah satu unsur dalam pemilu ini yang juga harus dilihat sebagai Jadi begini ya, saya juga. udah nanggap. Tadi malam juga Pak SBY menyampaikan ke saya alasannya kenapa tidak sudah bertanya ke Pak SBY juga ini langkah hukum seperti itu. Karena beliau berpikir kita ini janganlah juga terburu-buru menghukum orang, kasihan. Ya, tidak elok juga nanti ketika karirnya terganggu akibat kita laporkan. Tetapi Pak SBY tujuannya hanya ingin bagaimana supaya pimpinan-pimpinan Polri, pimpinan BIN, pimpinan TNI memberikan perintah, bahkan kalau perlu Presiden memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran ini, jangan coba-coba untuk tidak netral. Nah, harapannya sebetulnya itu. Karena kalau kita laporkan, kasihan juga ya lihat kawan-kawan kita nanti di Tapi polisi. kalau kita lihat pernyataannya Pak SBY yang kita kutip dari beberapa media online dan juga kita ada rekamannya mengatakan bahwa Pak SBY mengatakan tidak ada pasukan atau prajurit yang salah. Yang salah adalah yang keblinger adalah pimpinan-pimpinannya. Berarti ini bukannya menuding pimpinan lembaga tersebut dong berarti. Itu kan hanya sebuah istilah ya, sebuah sebuah kalimat sakti. Kalau di orang beliau kan tentara ya. Iya. Di tentara itu tidak ada prajurit yang salah. Yang salah komandannya. Itu Nah, memang itu dari dia. dulu sudah dipegang ya. Tetapi
kenapa kembali saya harus jelaskan bahwa kenapa beliau tidak mengambil langkah hukum melaporkan ke sana ke sini, contohnya ke Bawaslu dan lain-lain, yaitu tadi pertimbangannya janganlah. Tidak elok juga nanti karirnya rusak, terganggu dan lain-lain segala macam. Nah, maka beliau lebih memilih menunggu respon dari pemerintah, respon dari presiden terutama untuk memerintahkan jajarannya. Karena kan semua jajaran Pak Presiden ya, BIN usernya tentu adalah presiden. Ya, jadi Pak Ziswe itu berharap sekali bahwa presiden lebih tegas instruksinya kepada Kalau itu kenapa misalnya tidak dikomunikasikan langsung kepada selama ini, kalaupun presiden sudah tegas, di bawah ini ada aja oknum yang sengaja mengintip, menunggu dan memanfaatkan momen. Disitulah menurut saya dalam pertarungan moral, dilema moral, kelihatan Pak SBY mengambil jalan yang keliru. Kalau dilemanya itu antara melindungi oknum tadi, atau melindungi kepentingan umum, harusnya kan kepentingan umum, Dra. Artinya dilapor ke proses hukum demi kepentingan umum. Jadi abaikan kepentingan satu dua oknum. Tapi PSBY lebih memilih melindungi oknum. Apakah benar karena SBY mencintai para oknum ini, atau karena memang ini hanya halusinasi sebetulnya? Itu. Tapi sekali lagi begini, ini bukan hal baru. Di banyak negara juga intelijen dituduh bermain. Donald Trump di banyak negara. Di banyak negara. Donald Trump kan FBI, kita tahu dituduh oleh CIA bahwa ada apa namanya, ada ya betul, ada agen-agen Rusia di belakangnya, ada KGB dan segala macam. Ya, tapi saya pikir sih semua tuduhan terkait intelijen tidak akan pernah bisa dibuktikan secara hukum. Maka justru di situ tidak terbuka. Ya, justru di situ bukan tidak terbuka, tapi hukumnya begitu. Tetapi justru di ruang itulah orang bisa berhalusinasi, orang bisa menuduh, orang bisa memainkan wacana. Artinya orang dengan gampang mengatakan. Tapi bahwa itu ada, benar nggak Bung Boni? Saya sejauh ini. Karena Anda menyebutkan tadi di rezim sebelumnya terjadi. Sejauh ini sih saya tidak melihat sama sekali ada. Kita mengamati nggak ada itu yang namanya pola terorganisir dari intelijen untuk memenangkan si A si B. Kalaupun ada, seberapa signifikan sih sebenarnya itu? Kalaupun ada ya saya pikir tidak signifikan pada saat pemilihan tidak langsung atau ketika kultur politik kita belum sematang sekarang. Ya karena sekarang kan setiap orang adalah subjek dari proses ini. Cuma pertanyaannya begini, sudah terlanjur Pak SBY mengatakannya dan stabilitas politik cukup terganggu. Gabriel Almond, salah satu pemikir lama dalam teori sistem, kan mengatakan bahwa stabilitas dipengaruhi oleh kultur politik, dipengaruhi oleh peran di dalam struktur dan sebagainya. Ya, kultur politik. Tetapi satu ahli politik Belanda membantah ya, Lippard mengatakan, oh jangan salah, ada faktor ketiga yang menentukan stabilitas, yaitu perilaku elit. Seberapa mampu elit membangun kooperasi, membangun kerjasama, seberapa mampu mereka bermusyawarah, membangun konsensus, itu yang akan menentukan stabilitas politik. Dan saya melihat elit politik kita tidak punya kecerdasan untuk membangun kerjasama. Ya, disitulah. Jadi maksudnya Pak SBY melakukan ini? Disinilah Pak SBY mestinya bertanggung jawab. Stabilitas yang diganggu. Yaitu menjamin stabilitas dengan coba mengedepankan kerjasama elit ketimbang melakukan transparan. Membuka masalah ini ke publik tujuannya adalah menjaga stabilitas tadi, karena kalau sampai nanti pilkada berlangsung dan curang di depan mata rakyat, bayangkan ketika hasil pilkada itu tidak diterima oleh masyarakat. Maka diproses ini kan menjadi legitimasinya tidak ada, atau bahkan mungkin masyarakat yang kala ini akan berbondong-bondong. Jadi maksudnya akan sangat mengkhawatirkan dampaknya. Sangat mengkhawatirkan. Justru kenapa tidak dilaporkan ke proses hukum? Kenapa tidak dilaporkan ke proses hukum? Kalau memang itu yang menjadi concern bahwa ada dua alasan. Pertama, bahwa kita pesimis dengan Bawaslu. Ya, yang kedua, Pak tapi kan proses hukum tidak hanya di Bawaslu. Kalau pidananya, kalau ini pidana pemilu harus Bawaslu yang menangani, Gakumdu tidak bisa di luar itu. Tetapi kan kalau itu oknum dari institusi, kan institusi juga bisa bertindak. Kalau misalnya ada oknum dari BIN yang bertindak, lu lapor, institusi intelijen juga akan bertindak untuk oknum yang bersangkutan. BIN ini kan seperti yang Bang Boni sampaikan tadi, seperti angin. Bisa kita rasakan, tidak bisa kita sentuh. Jadi maksudnya cuma mengatakan, BIN saya tahu loh kalau kalian ada yang bermain. Maksudnya salah gitu. satunya itu, karena memang kita juga kan mendapat informasi mengirim juga kode-kode dari saja kawan-kawan. gitu. Itu kan kita bisa merasakan lah di lapangan itu bagaimana mereka berpapasan dengan kulit kita gitu, melakukan semua operasi. Nah kita ingatkan, tolong jangan, supaya demokrasi kita ini. Tapi Pak SBY selalu ulang-ulang mengatakan misalnya kandidat dia di Kalimantan Timur dizolimi. Saya tidak melihat itu karena dari awal saya kenal baik itu kandidat Demokrat. Bahkan dia ketemu saya sebelum penetapan calon segala macam. Saya tahu kasusnya. Saya tahu kasusnya bahwa momentum kasusnya dibuka itu memang mungkin menjadi debatable. Tetapi saya tahu bahwa dia bermasalah secara hukum ya.
silakan itu diproses apakah nanti bisa dibuktikan atau tidak. Tetapi sekali lagi saya tahu fakta hukumnya. Jadi kalau dibilang bahwa ada permainan karena mantan Kapolda maju di dalam pilkada, saya pikir itu tuduhan yang berlebihan. Makanya saya bilang ini mengganggu stabilitas. Kalau dia Ternyata elit itu harus bijaksana. Kalau yang di Kaltim, perkara pokoknya sudah divonis bebas oleh pengadilan. Tetapi kenapa kemudian wali kota Pak Sari Jaang mau dipanggil lagi diperiksa atas perkara yang sudah dinyatakan clear, tidak ada korupsinya, tidak ada pelanggaran hukumnya oleh pengadilan. Nah itu yang terjadi di sana. Nah Pak Sari Jaang merasa ini karena beliau juga berkali-kali dipanggil oleh oknum partai, oleh Polda, disuruh berpasangan dengan Pak Kapolda yang sekarang, yang dulu ya. Sehingga beliau dipanggil, dijadikanlah kasus ini untuk menekan beliau. Dan ternyata faktanya itu kan berhenti. Hukum itu kan tidak sepenuhnya bicara soal kamu benar atau salah. Tetapi soal pembenaran dan penyalahan. Artinya kita bicara bukti kan. Kita bicara, pertanyaan adalah ada nggak bukti bahwa memang ada pendekatan politik untuk menggiring kerjasama calon dari kepolisian dengan Demokrat? Ada, jelas. Yang justru itu, kalau ada buktinya kan bisa diproses. Silakan itu dilapor. Sebagai satu lobby politik seperti itu kan mau diproses seperti apa? Ya, Oke, lalu kemudian tujuan akhir dari Pak SBY mengutarakan ini apa kemudian Bung Ferdinand? Tujuan akhirnya kalau tidak mau membawa itu ke Bawaslu, supaya semua aparat, baik itu Polri, BIN, TNI, ASN, semua netral di dalam pilkada ini, jangan berpihak. Tujuan akhirnya itu. Atau tidak ada gini tujuan lah, lainnya. saya setuju. Artinya jangan sampai seperti 2004-2009 lah, kayak gitulah mungkin pesan Pak SBY. jangan seperti 2004. Nah, kalau 2004 itu tanggung jawab Bu Megawati sebagai presiden ya. Tapi kalau 2009 kita tidak menemukan fakta ini, saya sudah cari bukti-buktinya, tidak ada ketidaknetralan TNI, Polri dan BIN pada 2009. Tapi jangan salah, tanyakan oknum militer netral nggak 2004 untuk Pak kalau SBY? itu kan perlu penelitian lebih jauh. Kalau justru itu saya kan mencarinya gini. dari fakta-fakta, kita carilah di jejak digital. Artinya gini, saya kembali, tidak saya temukan. Artinya saya kembali kepada apa yang saya yakini, bahwa ini bukan perkara soal benar atau tidak netralitas dan ketidaknetralan itu terjadi, tetapi soal wacana ini mau dibangun, mau digiring, seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi ini menyalahgunakan institusi negara, sehingga marilah seluruh rakyat Indonesia kembali bernostalgia, mari kita kembali dengan Pak SBY gitu loh. Kayak gitu. Tapi begini Bang Boni, supaya fair juga, maksudnya begini, kalau kemudian memang faktanya ada, fakta menurut SBY ya, fakta menurut SBY ada pengakuan-pengakuan dan mengaku punya bukti begitu. Lalu harus apa supaya tidak dianggap seperti Bung Boni membangun wacana persepsi? Ada beberapa omongan Pak SBY yang menurut saya tidak bisa bantah. Saya tidak bisa bantah. Tidak berarti benar. Tetapi kan ada mekanismenya. Monggo silakan diproses dong Pak. Bapak kan bukan sebagai mantan presiden saja. Bapak ketua umum partai. Salah satu fungsi utama partai adalah mencegah terjadinya konflik sosial. Maka tanggung jawab partai adalah jangan sampai ada kekacauan. Nah untuk jangan sampai terjadi kekacauan, tegakkan hukum. Untuk menegakkan hukum ya dukung dong proses penegakan law enforcement ini. Kalau dibiarkan begini saja sudah lempar kemudian silent. Saya sudah sampaikan tadi bahwa perkara begini tidak perlu laporan. Mestinya Bawaslu kan proaktif. Karena kami sendiri ketika turun ke lapangan merasakan bagaimana proaktifnya Bawaslu ke kami. Bulan-bulan lalu kami itu turun keliling Jawa. Ya tidak dalam apa sih membuat Anda berat tidak ingin melaporkan saja? Tetapi kami dalam rangka konsolidasi internal partai. Kami merasakan sendiri bagaimana orang-orang Bawaslu mengikuti kami seperti maling. Ya, tetapi ke tempat lain mereka tidak melakukan hal itu. Nah ini yang membuat merasa kami, seperti itu ya? bukan merasa, itu fakta. Bahkan saya pernah menarik seorang oknum Bawaslu karena terlalu... Ini yang susah diukur. Berarti menuding Bawaslu tidak netral juga dong kalau begitu? Faktanya. Jadi gini ya, perasaan Pak Ferdinand ini kan merasa seperti maling. Ya kan? Saya juga agak heran ya, apakah ini perasaan saja atau... Tapi kalau memang itu yang terjadi, ya Bawaslu-nya harus kita adili di sini kan. Seberapa netral Bawaslu atau seberapa aktif mereka bekerja. Tetapi sekali lagi saya katakan, mesti kita pertimbangkan kondisi faktualnya bahwa secara infrastruktur, baik kesiapan dana maupun strukturnya, Bawaslu juga tidak cukup kuat menghadapi peluang-peluang kekacauan yang terjadi dalam proses pilkada maupun pemilu. Ini kan sangat masif dan polanya modern. Sementara Bawaslu kita manusia dan keterbatasan sumber daya dan juga infrastruktur. Jadi saya pikir kembali kepada niat baik kita. Apakah kita punya niat baik untuk mendukung penegakan hukum atau tidak? Maka kalau kita tidak ada niat untuk melakukan penegakan hukum, ya kita jangan melempar bola politik sehingga nanti jadi liar. Ini sekarang kita pada kesimpulannya terakhir Bang Ferdinand. Jadi mau diapakan ya? Apakah setelah melemparkan ini selesai atau mau kepingin ketemu
ketemu dengan BIN, TNI, Polri, atau Yang mungkin jelas ketemu dengan begini, Presiden Jokowi? Bagi kami Pak yang SBY? jelas, yang pertama itu adalah kami berharap statement dari Presiden untuk memerintahkan seluruh jajarannya Yang tadi tidak untuk cukup? netral ya. Yang tadi tidak cukup? Itu yang kami tunggu. Nah, sudah disampaikan tadi oleh Pak Presiden ya, dalam ketika ditanya Mutlak, oleh media ya. Nah, terkait dengan fakta-fakta dan bukti-bukti, kalau ada kecurigaan-kecurigaan bahwa Pak SBY melontarkan wacana-wacana semata tanpa bukti, ya kita siap buka-bukaan. Kita akan bawa buktinya, kita bawa faktanya. Tapi kalau kita diminta untuk melaporkan ke Bawaslu, kemungkinan besar kita menahan diri untuk itu ya. Kemungkinan kita akan menahan Alasan diri. utamanya Kita kenapa? persilakan kalau memang Bawaslu mau menjemput bola, kita akan ladeni. Tapi kalau kita menunggu, untuk mendatangi mereka, kami capek bikin laporan. Artinya Kalau kesimpulannya begini, Partai Demokrat berdasarkan omongan Pak Ferdinand ini, Partai Demokrat lebih milih, ayo kita kacaukan wacana politik ini ketimbang kita tegakkan hukum. Kan begitu, betul ya? Kan begitu. Ini bukan mengacaukan wacana politik, tetapi ayo kita bikin ngawur aja ini suasana. Membuat ini menjadi Ketimbang diskursus kita tegakkan hukumnya, kan Jangan begitu. sampai dui fungsi yang dulu itu kembali lagi sekarang. Ya. Ini Tapi mari kita tidak sama-sama mau jaga melaporkan itu marwah kita. demokrasi. Ya, Intinya betul. itu. Jadi Oke. intinya kita kacaukan gitu kan. Baik. Bukan mengacaukan, Baik. tetapi untuk memperbaiki dan menjaga marwah demokrasi. Kita lihat nanti Bawaslu Intinya akan itu. seperti apa sikapnya, apakah proaktif seperti yang diminta oleh Iya. Partai Demokrat apa tidak terkait dengan adanya tudingan dugaan oknum ketidaknetralan dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu 2019. Terima kasih untuk ulasannya malam hari ini. Kesimpulannya memang tidak bisa satu ya, tidak bisa sama. Bang Ferdinand, Bang Boni, terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali setelah jeda berikut ini.